Anda dengarkan Dialog Literasi Digital. Membuka wawasan, mencerdaskan di era digital. Dialog Literasi Digital. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Alvina Damayanti dapat kembali menemani aktivitas Anda dalam Dialog Literasi Digital. Karena pendengar, di tengah derasnya arus perkembangan teknologi dan media sosial, kita sering sekali disuguhkan berbagai tren baru dari berbagai belahan dunia. Padahal, Sumatera Selatan memiliki kekayaan budaya yang bisa kita bilang luar biasa. Mulai dari kisah kepahlawanan Dul Muluk, pantun, guritan, hingga senjang yang syarat akan nilai-nilai kehidupan, sejarah, dan kearifan lokal. Nah, itulah yang akan menjadi pembahasan kita siang hari ini dalam tema Sastra Tutur Sumatera Selatan dari Dul Muluk hingga senjang di era digital. Tentunya perbincangan ini akan semakin menarik karena telah hadir melalui sambungan virtual. Ada dua narasumber yang kompeten di bidang bahasa dan kebudayaan. Ada Ibu Desi Ari Presanti SSM Hum selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Selamat siang Ibu Desi. Selamat siang, Mbak. Bagaimana kabarnya Ibu Desi? Ini senang saya di kegiatan tentang perdagangan di Kabupaten Bekasi. Dan ini saya sampaikan juga ya bahwa dari bahasa Provinsi Sumatera Selatan ini sebagai kepanjangan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini mempunyai tugas pokok itu adalah pengembangan bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah yang dibahas juga melalui siaran begitu Mbak. Baik, dan selain Ibu Desi kita juga ada narasumber selanjutnya, ada Pak Franky Daromes Ardesya MPD selaku penerjemah ahli muda Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Selamat siang Pak Franky. Selamat siang Alvina dan para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Senang sekali bisa bersama pada siang hari ini. Terima kasih Ibu Desi dan juga Pak Franky sudah bergabung melalui sambungan virtual hari ini untuk menjadi narasumber kami di Dialog Literasi Digital. Dan juga pendengar, seperti biasa kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam perbincangan ini. Jadi silakan sampaikan pertanyaan, pendapat maupun pengalaman Anda seputar sastra daerah dan pemanfaatan teknologi digital melalui pesan WhatsApp kami di 0821 7927 9090 atau di line telepon di 0711 369977 dan kanal YouTube Pro 1 Palembang. Mungkin sebelum kita lebih jauh untuk membahas mengenai tema kita hari ini, saya izin ke Bu Desi terlebih dahulu, Bu Desi. Bisa tolong dijelaskan tidak Ibu, mengapa Balai Bahasa ini mengangkat tema yang sangat penting yaitu mengenai sastra tutur Sumatera Selatan dari Dul Muluk hingga senjang di era digital. Mengapa tema ini penting dibahas untuk era sekarang, Ibu? Ya Mbak. Ya, terima kasih Mbak. Ini karena di era sekarang ini penggunaan bahasa daerah sudah tidak banyak lagi dilakukan oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Oleh karena itu kami bersama dengan tim ini terus melakukan untuk pelestarian bahasa daerah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau kita melihat di kehidupan sekarang Ibu, masyarakat kan lebih sering sekali mengakses informasi melalui media sosial dibandingkan membaca buku atau mendengar cerita secara langsung. Menurut Ibu, apakah kondisi ini juga menjadi tantangan atau justru ini adalah peluang Bu bagi pelestarian sastra tutur? Ya, ini dari sebenarnya menjadi peluang yang baik bagi kita yang karena sekarang sudah ada kanal-kanal ataupun sarana yang bisa digunakan untuk pelestarian bahasa daerah. Kalau zaman dulu sastra ataupun bahasa daerah ini yang bisa kita saksikan pada saat pertunjukan. Tapi ini sudah ada platform yang lebih baru dan lebih modern yang tentu ini lebih menarik untuk bisa digunakan. Baik, kita ke Pak Franky terlebih dahulu. Pak Franky izin, banyak kan masyarakat yang mungkin
pernah mendengar istilah sastra tutur tetapi belum benar-benar memahami maknanya Pak Franky. Sebenarnya apa sih Pak secara sederhana yang dimaksud dengan sastra tutur ini? Baik, untuk penggunaan istilah saja sebenarnya Mbak Alvira ya. Mhm, Untuk sastra tutur, kemudian ada sastra lisan gitu ya. Kaitannya ke sana. Jadi kalau dari teori sastra itu, sastra tutur itu biasanya disebut juga sastra lisan. Jadi sastra lisan itu sastra yang dilisankan, penyampaiannya, pewarisannya itu dilakukan secara lisan dari mulut ke mulut, turun temurun. Hal inilah yang kemudian nanti akan mempengaruhi karya sastra itu sendiri. Seperti katakanlah Dul Muluk tadi atau Senjang, itu dia akan berkembang sesuai dengan siapa yang menuturkannya. Nah, untuk penggunaan istilah, kalau untuk sastra lisan dan sastra tutur ya bebas saja digunakan ya. Kita mau pakai istilah sastra tutur atau sastra lisan. Tapi kalau kita mengacu ke teori-teori sastra, maka yang sering kita gunakan itu untuk tulisan-tulisan ilmiah juga itu kita ke sastra lisan. Itu. baik. Dulu Muluk dan Senjang ini kan merupakan warisan budaya Sumatera Selatan yang sudah ada sejak lama Pak Franky. Apa nilai-nilai yang sebenarnya masih sangat relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini? Sebenarnya antara Dul Muluk dan Senjang tentunya itu dua genre yang berbeda, Mbak Alpina ya. Mhm, Seperti yang kita ketahui kalau Dul Muluk itu basisnya itu syair yang berkembang sekitar abad 19-an kalau di Sumatera Selatan ya. Tapi kalau masuk ke Indonesianya mungkin itu sekitar abad 17-18-an lah. Itu dibawa oleh pedagang-pedagang Arab ke Indonesia, kemudian berkembang di Sumatera Selatan, yang basis ceritanya itu ya sebenarnya dari hikayat Amir Hamzah dan juga hikayat 1001 Malam. Jadi kalau kita lihat kemudian ada syairnya, syair Abdul Muluk namanya. mhm. Itu dia lebih dekat ke puisi lama kalau kita lihat ya, tapi dia dibungkus juga dengan seni pertunjukan. Dan mungkin Abdul Muluk ini satu-satunya uh, genre drama yang ada di Sumatera Selatan dan masih berkembang saat ini. Jadi dari 17 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan, genre drama itu paling susah ditemui. Dan sepanjang eh, hasil penelitian kami beberapa tahun di Balai Bahasa itu hanya Abdul Muluk ini yang sampai sekarang tuh masih berkembang di masyarakat. Kalau untuk Senjang sendiri sama, dia juga termasuk di puisi lama, tapi dia bentukannya itu pantun yang dinyanyikan, gitu. Pantun yang dinyanyikan diiringi dengan musik tradisional, kemudian ada kesenjangan Mhm. antara pantun dan musiknya, makanya disebut dengan senjang seperti itu. Oke, ini kalau kita ke Dul Muluk terlebih dahulu Pak Franky, sebenarnya pesan moral apa yang biasanya disampaikan dalam pertunjukan Dul Muluk? Eh, Utamanya kalau kalau dari bentukan asalnya itu adalah siar agama. Jadi banyak sekali di pertunjukan-pertunjukan muluk itu apa nilai-nilai religi yang dibawa itu yang paling utama ya. Jadi kalau dikatakan relevan sampai sekarang ya mungkin nilai-nilai itu yang harus kita tetap lestarikan melalui pertunjukan Dul Muluk ini. Nah, selain itu juga ada bentukannya yang bangsawan gitu ya. Jadi dia semacam hiburan rakyat saja. Eh, Mungkin di dalamnya tapi tetap ada nilai-nilai apa religi yang dikaitkan. Tapi bentukannya tidak seserius di syair Abdul Muluk itu sendiri. Hal ini tentunya berkaitan dengan kultur masyarakat kita ya. Kalau kita uh, mengajarkannya tuh terlalu serius mungkin atau terlalu keras, mungkin dia akan lebih susah diterima oleh masyarakat kita saat itu.
Baik, kita ke Bu Desi kembali. Bu Desi, dahulu kan sastra tutur ini menjadi media hiburan untuk masyarakat sekaligus juga mungkin kita bisa bilang pendidikan masyarakat. Menurut Bu Desi, apakah fungsi tersebut masih bisa dipertahankan di era digital sekarang, Bu? Iya, terima kasih Mbak. Apakah suara saya jelas? Iya, jelas Bu Terdengar Desi. jelas? Oh ya. Iya, tentu saja apapun itu bentuknya ya Mbak, yang namanya sastra itu dapat digunakan sebagai media pembelajaran karena inti dari sastra sendiri itu adalah menghibur dan bermanfaat. Dari sisi kejenakaan ataupun humor-humor yang ada di Dulmuluk tersebut itu bisa menjadi wahana untuk menghibur seseorang begitu ya. Kemudian dari satir ataupun komedi-komedi yang disampaikan di situ itu bisa digunakan juga untuk menyentil perilaku seseorang. Jadi itu disampaikan dengan cara yang halus, tidak secara serta-merta kita misalnya akan menasihati seseorang ya, Iya. tapi menggunakan cara yang lebih halus. Nah, ini diperlukan kepekaan dari si penyimak tersebut untuk menangkap esensi dari apa yang disampaikan di dalam pertunjukan tersebut. Nah, saat ini tentu saja karena era teknologi juga ini sudah mengalami perkembangan yang demikian pesat, meskipun ada pondasi awal dari Dulmuluk yang di tahun-tahun yang lampau itu dipertunjukkan itu bisa satu malam sendiri atau bahkan mungkin berhari-hari. Nah, ini karena sekarang ini tidak memungkinkan untuk hal itu, makanya bisa dikemas menjadi yang lebih cocok dengan masyarakat, dengan saat ini keperluan masyarakat yang sudah sedemikian banyak sehingga waktu untuk bisa mencari hiburan itu relatif sangat sedikit. Nah, ini Mhm. bisa diformulasikan menjadi pertunjukan yang lebih singkat lagi tanpa meninggalkan esensi dari keaslian sastra tersebut. Oke, ini bisa Demikian, Mbak. bisa kita bilang lebih ke modernisasi kembali, Bu, ya? Iya, betul, modernisasi. Untuk mengikuti perkembangan zaman juga ini gitu. Jadi tidak akan lagi ditinggalkan oleh para penikmatnya. Ah, Begitu, baiklah. Mbak. Dari menurut Ibu, mengapa masyarakat ini khususnya anak-anak muda generasi milenial dan juga Gen Z ini tetap perlu mengenal sastra daerahnya sendiri, Bu? Iya, karena bagaimanapun juga mereka berasal dari daerah tersebut. Ada kekayaan-kekayaan yang harus mereka jaga sampai nanti, sampai mereka tua, dan itu nanti diharapkan juga ditularkan kepada anak turunan mereka. Jadi tidak ada lagi budaya ataupun sastra yang lenyap karena sudah tidak ada lagi penutur atau penikmatnya. Yang namanya kekayaan budaya yang ini sifatnya tidak benda ya, itu tentu Mhm. kan akan lebih sulit untuk bisa kita melestarikannya. Nah, salah satu caranya adalah dengan membuat pertunjukan ataupun membuat atraksi begitu ya yang bisa dinikmati oleh generasi muda sesuai apa yang disukainya saat ini. Begitu, Mbak. Baik, kita terima telepon terlebih dahulu Bu Desi dan Pak Franky di Ya, 369977. Pro 1, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan Putri dari Demang. Baik, silakan Putri. Oke, jadi di sini saya mau nanya, kan saat teknologi kecerdasan buatan itu kayak AI, itu kan bisa ngebuat teks, suara, terus video juga bisa. Nah, apakah Balai Bahasa tuh melihat AI itu sebagai peluang atau ancaman bagi pelestarian senjang dan dulmuluk? Baik, apakah itu saja? Iya, cukup itu aja. Baik, terima kasih Mbak Putri. Iya, sama-sama. Mungkin kita ke Bu Desi kembali. Nanti setelah ini saya minta dari Pak Franky. Pertanyaan dari Putri tadi, Ibu izin mengenai AI. Apakah Balai Bahasa menanggapi AI ini sebagai peluang atau justru tantangan, Ibu? iya. Semua hal itu ada dua sisinya ya, Mbak ya. Ada baik, ada buruk, ada positif, negatif termasuk ini peluang atau apa tadi? Atau tantangan, Ibu? Iya, setiap peluang pasti ada tantangannya ya ini. Nah, ini tentu kita harus menyikapinya dengan bijaksana juga. Bagaimanapun era yang sekarang ini kita tidak bisa lepas dari AI tersebut. Perkembangan kecerdasan artifisial ini sudah sampai melampaui tahap yang kita perkirakan pada awalnya. Dan ini harus kita manfaatkan sebijaksana mungkin untuk
pelestarian sastra daerah ini. Bagaimana caranya? Nah, ini kita bisa mengolaborasikan naskah-naskah yang asli menggunakan media-media digital, misalnya dengan mengalihwahanakan sastra daerah itu menjadi sebuah pertunjukan drama, misalnya seperti itu. Nah, untuk Dul Muluk ini kita bisa juga merangkainya atau memodifikasinya dari naskah yang ada, kemudian disampaikan kepada masyarakat menjadi sesuatu yang lebih menarik lagi. Begitu. Tentu ini diperlukan kreativitas yang sangat luar biasa agar tetap terjaga kelestarian dari sastra asalnya. Baik, Gitu, mungkin Mbak. Pak Franky untuk menanggapi kembali pertanyaan dari Mbak Putri tadi, silakan Pak. Baik, sebenarnya sudah disampaikan oleh Bu Desi tadi, Mbak ya. Jadi memang AI untuk saat ini bisa dikatakan sudah menjadi bagian dari kehidupan kita ya. Apa-apa kita bahkan sulit membedakan mana konten asli, mana konten AI sekarang ini. Ya. Bermodalkan teks, bisa jadi film, bisa jadi animasi dan sebagainya. Kalau kita mau jujur, kalau untuk pelestarian sepertinya akan lebih tepat kalau memang pelestarian itu dilakukan secara langsung, benarnya. Karena itu ada sanggar-sanggar seperti di Kota Palembang itu kan banyak sanggar yang difasilitasi bahkan difasilitasi oleh DKSS seperti itu, atau pegiat-pegiat teater untuk Dul Muluk, teater-teater sekolah. Kebenaran kalau Balai Bahasa itu dekat dengan Geraha Budaya, jadi sering sekali melihat anak-anak SMA gitu kan, tingkat SMA itu melakukan pertunjukan teater dan pertunjukan seni lainnya. Tapi seperti yang kata Ibu Desi tadi, ketika usaha pelestarian ini harus sejalan dengan perkembangan zaman, rasanya tidak juga salah kalau kita memanfaatkan AI untuk melakukan semacam apa ya, modernisasi sastra itu sendiri. Untuk produk-produk, kalau sebenarnya kalau di Balai Bahasa sepertinya kalau untuk AI kami belum menggunakan sepenuhnya, tapi untuk digitalisasi itu sudah ada beberapa produk Balai Bahasa itu bentukannya digital. Jadi kalau disuruh memilih AI dan pelestarian secara langsung, kedua-duanya itu harus sejalan sepertinya. Karena kalau kita mengandalkan AI juga masih punya kelemahan yang tidak dimiliki ketika kita mewariskan sastra tutur atau sastra lisan itu secara langsung. Oke. Gitu, Mbak. Baik, ini kita kembali ke Dul Muluk maupun Senjang lagi Pak Franky. Apakah saat ini masih banyak pelaku atau seniman yang aktif membawakan Dul Muluk ataupun Senjang ini Pak? Baik, kalau untuk Dul Muluk sepertinya masih sangat berkembang ya kalau untuk di Kota Palembang. Tapi Dul Muluk itu hanya berkembangnya di Kota Palembang. Setahu saya ya, Iya. saya tidak menemukan perkembangan atau pergerakan Dul Muluk di daerah lain atau di kabupaten kota lain. Dan pegiatnya masih cukup banyak, seniman-senimannya juga masih cukup banyak. Kalau untuk Senjang ini yang cukup banyak kabupaten kota yang melestarikan Alpina ya. Jadi itu daerah-daerah iliran seperti dari Banyuasin sampai ke Musi Banyuasin itu bisa kita temui Senjang. Setiap acara-acara pernikahan, acara-acara menyambut tamu kehormatan itu Senjang masih dituturkan gitu ya. Karena memang sifatnya yang dinamis, kemudian pantun-pantunnya juga berkembang sesuai dengan kemajuan zaman dan keadaan sekarang, itu membuat Senjang ini lebih sering atau lebih hidup di daerah masing-masing. Nah, terakhir itu yang saya ketahui Senjang itu juga sudah masuk ke daerah Pali, Nukal Abab, Lematang Hilir. Yeah. Padahal sebelumnya itu
tidak ada senjang di sana. Tapi kemudian dengan keterbukanya akses antara Kabupaten Pali dan Musi Banyuasin, itu membuat senjang itu bisa hijrah lah dia ke Pali. Itu informasinya kami dapat dari salah satu duta bahasa kami yang asalnya dari Pali. Hal ini tentunya menjadi sebuah keuntungan juga, karena layaknya sebuah sastra yang baik ya dia harus terus bisa hidup di masyarakat manapun gitu ya. Pali yang berdekatan dengan Musi Banyuasin bisa jadi dipengaruhi oleh pernikahan atau Iya. migrasi orang-orang Banyuasin ke Pali itu sendiri, sehingga muncullah senjang di sana. Baik, Gitu. biasanya kan pelaku senjang untuk tahun-tahun ini maupun Dulu Muluk ini kan bisa kita bilang dengan kategori umur yang sudah dewasa, Pak ya. Nah, apa sih Pak tantangan terbesar dalam regenerasi pelaku sastra tutur ini untuk anak-anak muda khususnya di Sumatera Selatan? Baik. Mungkin ya kembali ke AI tadi ya, Iya. Mbak. Jadi generasi tua katakanlah, mungkin di sini ada John Harsaat, ada Pak Febri Alintani, ada juga nama-nama besar lain yang sering membimbing generasi muda di teater bangsawan maupun Dul Muluknya gitu ya. Sepengetahuan saya tuh hingga sekitar tahun 2000 ke bawah itu masih banyak anak-anak yang suka latihan di DKSS itu ya. Tapi kalau ke sini-sini itu memang agak berkurang sepertinya. Beberapa rekan yang dulu mengasuh sekolah-sekolah teater sekolah itu juga sepertinya sudah mulai menyingkir dengan melakukan kegiatan-kegiatan bersastra ini. Mungkin ya itu tadi, sastra itu tidak melulu menghadirkan dia lebih ke niat yang tulus untuk melestarikan gitu, Mbak ya. Jadi kalau mau dijadikan mata pencaharian atau sebagainya itu agak sulit. Kemudian anak-anak muda sekarang itu lebih suka scroll TikTok gitu kan, atau nonton apa, iya, atau dengan budaya K-pop dan sebagainya, dibanding ya itu tadi belajar bersenjang, belajar teater Dul Muluk, belajar guritan, belajar rejung gitu ya. Nah, tapi ya kita harus tetap optimis. Balai Bahasa juga selalu memfasilitasi generasi-generasi muda yang ingin belajar tentang sastra lisan yang ada di Sumatera Selatan. Jadi mungkin nantinya kita akan berkolaborasi juga untuk membuat konten-konten digital tentang sastra-sastra lisan ini supaya lebih menarik perhatian para generasi muda itu untuk belajar. Baik, seperti apa yang dijelaskan Pak Franky tadi kan anak-anak muda ini justru cenderung lebih mengenal ataupun suka cerita-cerita luar negeri seperti K-pop ataupun lain sebagainya. Kita ke Bu Desi kembali nih Bu. Dikarenakan anak muda ini lebih banyak mengenal cerita luar negeri tadi dibandingkan cerita rakyat daerahnya sendiri, menurut Ibu bagaimana cara membangun kembali rasa bangga ini terhadap budaya lokal, Bu? Iya, gempuran teknologi itu memang sangat terasa ya Mbak ya, terutama dalam dunia anak-anak ataupun generasi muda. Mereka lebih suka yang pop ya. Tetapi sebagaimana inti dari sebuah budaya pop, dia akan cepat muncul tetapi juga cepat tenggelam. Nah, ini seperti kita lihat ya, misalnya K-pop. Dulu sangat marak gitu, tapi sekarang sudah berangsur-angsur beralih ke yang lain lagi, seperti drakor sajalah ya. Dulu drakor sangat marak, sekarang ganti dracin. Nah, itu pola-pola seperti itu memang pola yang terjadi di budaya pop. Nah, sementara kita ini fokusnya kepada sastra daerah atau yang tradisional, yang harus terus melembaga dan tidak boleh tenggelam di telan zaman. Oleh karena itu diperlukan inisiasi ataupun inovasi untuk bisa membangkitkan sastra ini untuk terus selalu bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan
teknologi itu, Mbak, termasuk saat ini ya siaran seperti ini kan juga termasuk salah satu cara untuk menggunakan teknologi. Kemudian bisa juga dengan membuat alih wahana dari sastra itu menjadi sebuah komik misalnya. Kalau komik kan masih bisa diterima oleh generasi muda ya, Mhm. kita tahu ada banyak manga dibuat seperti itulah. Nah, ini tentu membutuhkan kreativitas dari para komikus-komikus gitu ya yang bisa membuat sebuah cerita yang intinya itu adalah dari sastra daerah yang tradisional untuk bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang menarik bagi para generasi muda ini. Kami memiliki duta bahasa yang ini kami lakukan pemilihannya setiap setahun sekali. Ini dalam rangka untuk kami merekrut generasi muda ini yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian sastra daerah ini. Begitu, Mbak. Jadi dari generasi muda ini khususnya duta bahasa ini mereka harus membuat Krida Duta Bahasa namanya itu ya. Salah satunya adalah konten-konten video yang bermuatan pelestarian bahasa dan sastra daerah. Baik, terkait Begitu. duta bahasa tadi, apakah Balai Bahasa sendiri sudah mulai memanfaatkan media sosial untuk edukasi masyarakat, Ibu? Sejauh mana juga respon publik terhadap duta bahasa ini, Bu? Iya, tentu saja kami memaksimalkan apa yang kami punya ya. Kami punya media sosial IG, Facebook, kemudian ada TikTok juga. Ini bahkan kami merambah ke TikTok. Nah, ini semua informasi kebahasaan kesastraan dan literasi ini kami bagikan melalui media sosial tersebut. Dan dengan pengikut yang jumlahnya sudah mencapai sekitar 6.000 akan 7.000 itu tentunya menjadi alat promosi bagi kami yang sangat efektif untuk bisa mengenalkan bahasa sastra dan literasi ini. Kalau kita melihat tingkat tingkat pengikutnya itu sebagian besar memang generasi muda untuk yang Instagram ya, Mbak. Tapi kalau yang Facebook memang generasi yang lebih senior lagi. Mhm. Nah, ini tentu kan kita memiliki pasar yang berbeda-beda untuk sastra dan bahasa ini. Jadi kalau ingin ditujukan kepada generasi lebih senior, kami akan melakukan gencar-gencaran di Facebook. Tetapi untuk generasi yang lebih muda, kami lakukan secara gencar di Instagram atau di TikTok. Oke, Itu upaya yang kami lakukan dalam memanfaatkan teknologi yang ada sekarang ini. baik. Kami juga memiliki laman atau website yang itu berisi informasi juga apa yang kami lakukan dan juga ada satu produk yang kami lakukan berupa inovasi dari cerita-cerita anak berbahasa daerah ini kemudian kami kemas menjadi buku flip atau flipbook ini yang bisa dinikmati oleh masyarakat yang ingin turut serta melestarikan bahasa dan sastra daerah. Baik, terkait yang dijelaskan sama Bu Desi barusan Ibu, saat ini kan mungkin dikotak-kotakan tadi ya, ada TikTok untuk siapa, Instagram untuk siapa, dan saat ini kan banyak sekali konten budaya yang viral di TikTok maupun di Instagram. Menurut Bu Desi, sastra tutur ini apakah juga bisa dikemas dengan cara yang lebih menarik tanpa menghilangkan nilai budaya aslinya? Iya, sangat bisa, Mbak. Hanya karena ada durasi waktunya ya kalau di TikTok, kemudian di Instagram itu dibatasi juga postingannya. Nah, itu mungkin bisa dibuat secara sequel gitu. Tapi itu menjadi seri dari sebuah Dulmuluk episode 1 misalnya seperti itu. Tinggal bagaimana saja mengemasnya ini menjadi sesuatu yang kreatif tanpa meninggalkan nilai kekhasan dari sastra Dulmuluk tersebut. Baik, kita terima telepon kembali Bu Desi dan Pak Franky di 369977. Pro 1, selamat siang. Selamat siang, Kak. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Alek di Lampung, Kak. Baik, silakan Kak Alek. Pertanyaannya, bagaimana Balai Bahasa memastikan bahwa dokumentasi digital Senjang dan Dulmuluk memiliki standar yang baik sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar maupun penelitian di masa depan, Kak? Baik, bagaimana Balai Bahasa ini memastikan dokumentasi digital Senjang dan juga Dulmuluk? Ya, Kak. Bagaimana? Bisa dimanfaatkan di masa depan ya? Iya, ya. Baik, terima kasih banyak Kak Alek untuk pertanyaannya. Ya, makasih, Kak. Baik, kita mungkin ke Pak Franky dulu untuk menanggapi pertanyaan dari Alex tadi Pak Franky mengenai Senjang dan juga Dulmuluk ini di masa depan terkait dokumentasi digitalnya. Baik, pertanyaan yang
sangat menarik ini ya. Mhm. Karena memang seperti yang dikatakan Bu Desi tadi, sebuah teknologi AI apapun itu, ChatGPT dan sebagainya, termasuk Google, pencarian Google itu akan terakhir saya juga lihat di TikTok itu beberapa konten kreator juga membuat semacam ulasan-ulasan terkait sejarah, kemudian cerita-cerita rakyat yang berkembang di Sumatera Selatan. Malah tapi kalau untuk Dul Muluk sepertinya saya belum lihat ya. Mhm. Tapi ini sangat menarik karena terlepas dari sifat sastra yang memang kebanyakan anonim gitu ya. Karena dia lisan tadi, dia bisa bertambah, bisa berkurang sesuai dengan siapa yang mendengarkannya. Ketika kita mau membuat standarisasi terkait bagaimana Dul Muluk yang paling benar gitu atau senjang yang paling benar, tentunya ini menjadi apa ya, sesuatu yang bisa dikatakan mustahil gitu ya. Tinggal kita bisa membuat bentukannya itu sesuai dengan versi dan pengetahuan si pembuat kreator itu, si konten kreator. Karena memang sebuah sastra juga tidak bisa digeneralisasi. Misalnya senjang itu harus seperti ini, harus seperti itu, nadanya harus seperti ini, seperti itu ya. Tidak seperti itu. Tapi berdasarkan data-data yang kita punya, bisa saja kita membuat satu standarisasi informasi tentang Dul Muluk dengan melampirkan syairnya yang paling banyak berkembang di masyarakat Palembang. Kemudian senjang, bagaimana langgam yang paling sering digunakan di masyarakat Iliran. Kemudian pantun-pantunnya seperti apa dan peruntukannya seperti apa. Mungkin lebih ke sana saja kalau untuk informasi tentang bagaimana nantinya ke depan sebuah karya sastra itu harus diajarkan, Mbak Vina. Tapi kita Oke. tidak bisa menyalahkan sebuah karya sastra yang muncul dengan versi yang berbeda dengan penamaan yang sama. Karena hal itu terkadang sangat dipengaruhi oleh daerah-daerah pemilik sastra lisan itu sendiri. Khususnya senjang. Senjang di Banyuasin ketika dituturkan dengan iringan Batanghari 9, petikan Batanghari 9 Banyuasin itu berbeda dengan petikan Batanghari Musi Banyuasin seperti itu. Itu contoh kecilnya saja. Iya. Jadi kalau kita mau mematok atau membuat satu standarisasi khusus bagaimana senjang yang benar, ya tentunya tidak kurang elok lah rasanya. Karena kita akan menghilangkan sifat sastra itu yang bisa hidup di mana saja itu. Seperti itu, Mbak. Baik, melanjuti pertanyaan dari Kak Alex di Lampung tadi ke Bu Desi kembali nih Bu. Apakah Balai Bahasa ini memiliki dokumentasi atau upaya khusus untuk menjaga agar sastra tutur ini tidak hilang, Bu? Iya, tentu kami memiliki sebagian dari rekaman-rekaman itu, tapi sudah kami lakukan di tahun-tahun sebelumnya, Mbak. Sementara di 3 tahun ini kami fokus ke dalam pelestarian bahasa daerah untuk generasi muda. Kami menyebutnya Tunas Muda Bahasa Ibu, jadi untuk anak SD dan SMP. Nah, di situ kami melakukan berbagai lomba yang juga bisa disaksikan di YouTube kami ya, tentang pelestarian bahasa daerah yang ada di Sumatera Selatan ini. Contohnya seperti mendongeng, kemudian membaca puisi, tapi semuanya dengan bahasa daerah. Kalau untuk sastra yang saat ini kami lakukan adalah melakukan pemetaan sastra yang ada di 2 kabupaten di Sumatera Selatan ini, yaitu di di Kota Pagar Alam dan Kabupaten Banyuasin. Itu yang kami lakukan tahun ini. Tetapi ini masih dalam proses inventarisasi dan baru akan masuk ke tahapan analisis selanjutnya, gitu.
Baik, kalau ini kita keterkaitan mengenai menjaga sastra kita, Ibu. Siapa sih, Bu, sebenarnya yang memiliki peran paling besar dalam menjaga keberlangsungan sastra tutur ini? Apakah mungkin pemerintah atau sekolah, keluarga, atau justru masyarakat sekitar, Bu? Iya, kalau sesuai dengan undang-undang yang ada, ini tentu saja menjadi tanggung jawab dari pemerintah kabupaten kota setempat, begitu Mbak. Tugas kami sebagai UPT pusat dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini adalah sebagai fasilitator. Jadi kami memberikan fasilitasi bagi kabupaten kota yang ingin melakukan pelestarian bahasa dan sastra daerah sebagai bagian dari tugas ataupun tanggung jawab kepala daerah yang bersangkutan, begitu. Kemudian bagaimana peran masyarakat khususnya di dalam keluarga. Nah, ini keluarga sebagai peletak pertama ataupun fondasi dari pelestarian bahasa daerah ini tentu saja sangat berpeluang untuk bisa menjadi wahana dalam pelestarian bahasa daerah. Meskipun juga kadang keluarga ini justru menjadi hal yang atau menjadi alat yang itu pelestarian bahasa daerah ini menjadi pudar. Contohnya begini, Mbak. Kalau seseorang menikah dari suku yang berbeda, misalnya suku Palembang dengan suku Sunda. Nah, ini kira-kira di rumah apa yang akan digunakan bahasanya? Apakah Sunda atau Palembang? Atau malah bahasa Indonesia? Nah, ini hal yang keluarga ini juga memiliki andil dalam tidak melestarikan bahasa daerah, begitu Mbak. Tetapi atas dorongan pemerintah setempat, nah ini tentu saja ada masukan-masukan ataupun kebijakan yang memaksa si anak ini untuk berbicara dengan bahasa daerah setempat. Begitu. Atau kalau di instansi-instansi ini sudah ada yang menerapkan aturan bahwa di hari tertentu itu wajib menggunakan bahasa daerah. Nah, ini salah satu cara dalam melestarikan bahasa daerah di tingkat pemerintah kabupaten atau kota. Kalau kami sudah melakukan dengan berbagai tahapan revitalisasi bahasa daerah yang kami lakukan mulai dari sosialisasi, diskusi kelompok terpumpun, kemudian penyusunan bahan ajarnya, sampai kepada pengimbasan bagi guru utamanya. Oh, baik. Begitu. Baik. Balai Bahasa kan tentu memiliki berbagai program kebahasaan dan kesastraan seperti yang Ibu Desi singgung barusan, Bu. Program apa saja Iya. yang dapat diikuti masyarakat Sumatera Selatan secara terbuka, Ibu? Iya, kalau secara terbuka ini kami ada sayembara penulisan cerita anak 2 bahasa, Mbak. Tetapi ini biasanya kami lakukan di awal-awal tahun dan ini saat ini sudah terjaring 29 penulis dan penerjemah naskah dari cerita anak tersebut. Jadi kalau masyarakat ingin mengikuti kegiatan kami yang dibuka secara umum, salah satunya adalah sayembara penulisan cerita anak ini, silakan ikuti media sosial kami mulai dari awal-awal tahun. Nah, itu Mbak. Itu salah satu manfaat dari mengikuti media sosial kami. Jadi Wah, pendengar RRI yang berbahagia, mari ikuti media sosial kami. Gitu. oke, baiklah. Kita terima telepon kembali, Bu, di 369977 Pro 1. Ya, Selamat siang. silakan. Selamat siang nih. Saya dari Halo. Tanah Sunda nih, Oh, baik. Dengan siapa, Bapak? Ahmad Irwan. Pak Irwan, silakan, Pak. Ya, dari Tanah Pasunda. Banyak juga ke Tanah Pasunda, Tanah Sunda, Tanah Parahyangan kan. Kalau di Sunda. Selamat Silakan, siang Bapak. Bu. Ya, begini tentang bahasa daerah di sini Bu. Bahasa kalau di sekolah muatan lokal, tuh kan pelajaran muatan lokal. Seperti begini lah. Kan banyak di antaranya para orang tua di mana ini yang saya tahu. Jadi sejak ini didikte bahasa Indonesia tapi tidak didik dengan bahasa daerah. Bahasa Indonesia memang harus. Mendingan kalau didik bahasa itu bahasa yang baik kan. Bahasa yang Indonesia yang kurang baik kadang-kadang. Jadi anak ketika bergaul, ketika bergaul usia dewasa otomatis menggunakan bahasa daerah yang kasar kan. Karena tidak dididik sejak ini. Seharusnya kalau itu bahasa Indonesia jelas itu kan bahasa nasional harus dididik juga. Cuman tidak lepas bahasa daerah masing-masing. Kalau saya mungkin Sunda, kalau di Sumatera Selatan mungkin bahasa apa? Bahasa bukan bahasa apalah kalau di Palembang, kalau di Baik, Sumatera Bapak. Selatan ya tentang bahasa daerahnya. Seperti itu kan. Nah, bagaimana Pak Ibu tentang sikap dalam mendidik anak sejak dini
tidak dididik dengan bahasa daerahnya sama sekali, tapi pakai bahasa Indonesia. Mendingan kalau bagus bahasa Indonesianya. Bagaimana pendapat Ibu? Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Irwan. Mungkin kita Bu Desi silakan menanggapi pertanyaan dari Pak Irwan tadi terkait ini Bu ya, lebih ke pendidikan anak, mendidik anak sejak dini terkait bahasa Ibu, silakan. Iya, mendidik anak itu tentu dimulai dari orang tuanya dulu ya, Pak Irwan ya. Kalau orang tuanya menggunakan bahasa atau menempatkan bahasa itu sebagai hal yang penting dalam mendidik anak, tentu anak akan mengikuti pola yang dilakukan oleh orang tuanya tersebut. Tapi tidak mungkin juga kita menggunakan kalau mendidik dengan bahasa Indonesia ya, tidak mungkin juga kita akan mendidik sesuai dengan bahasa yang ada di dalam sebuah surat dinas misalnya seperti itu. Apakah seorang anak itu harus bertanya kepada ibunya, "Ibu, apakah boleh saya nanti makan nasi sebelum pukul 19 WIB?" Nah, kan tidak seperti itu juga. Tentu ada hal-hal yang ini justru menambah bonding atau ikatan antara anak dengan si orang tuanya tersebut. Bahasa yang lebih cair, bahasa yang lebih apa ya, yang menimbulkan ikatan dengan anaknya itu, misalnya dengan panggilan sayang atau dengan panggilan-panggilan yang disukai oleh anak tersebut. Tetapi apabila nanti anak bertemu dengan orang di sekolah ataupun di luar begitu ya, gunakan sesuai dengan apa yang ada di situ, sesuai dengan konteksnya. Misalnya dengan menyebutkan Bapak, Ibu, tidak dengan Anda, misalnya seperti itu. Nah, terkait dengan bahasa daerah, ini ada bahasa daerah, beberapa bahasa daerah yang ini ada tingkatannya. Kalau di bahasa Jawa yang sangat jelas itu adalah ada ngoko, kemudian ada bahasa kromo inggil atau kromo alus, itu penggunaannya tentu berbeda-beda. Nah, ini tentu diperlukan peran orang tua yang sangat ketat dalam hal penggunaan bahasa daerah apabila ingin anaknya ini menguasai bahasa daerah dengan ragam yang berbeda-beda. Tetapi kalau tidak juga, ini gunakanlah bahasa daerah yang standar saja. Tidak mengajarkan bahasa daerah yang kasar, karena kan ada juga ya bahasa daerah yang cenderung kasar begitu ya. Jadi gunakan bahasa daerah yang standar-standar saja tanpa mengurangi nilai penghormatan kepada orang yang lebih tua. Begitu, Mbak. Saya bisa mencontohkan kalau di bahasa Jawa ya, tetapi kalau di bahasa Melayu dialek Palembang begitu saya kurang bisa memberikan contohnya Mbak gitu. Mungkin Pak Franky ini bisa memberikan contohnya di dalam bahasa daerah yang ada di Sumatera Selatan seperti apa gitu seharusnya. Baik, silakan Pak Franky untuk menambahi pernyataan dari Bu Desi. Ya, mungkin ini kultur ya Mbak Elvira ya. Jadi kita di Sumatera ini memang tidak seperti yang Bu Desi katakan tadi, kita tidak punya tuh tingkatan berbahasa. Tapi setahu saya di bahasa Melayu Palembang itu ada bahasa halusnya yang mereka sebut itu bebaso. Nah, bebaso ini juga karena pengaruh bahasa yang dipakai saat itu di lingkungan kerajaan-kerajaan di Palembang hingga muncul bebaso. Nah, tapi untuk daerah lain memang sepertinya kita tidak punya tingkatan berbahasa itu. Jadi yang dikhawatirkan si Bapak tadi ya itu, dan itu banyak terjadi ketika orang teman-teman kemarin ada yang berasal dari Bandung, dari mana di Balai Bahasa itu, ketika mereka belajar bahasa Palembang itu yang diajarkan itu bahasa kasarnya dulu, gitu. Bukan malah Daily bahasa diajari sehari-hari kali Pak ya. diajari bahasa kasarnya, malah diajari mengumpat dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin yang kata si Bapak ya, mending tidak usah berbahasa daerah ketika daripada kita harus menggunakan bahasa-bahasa seperti itu. Tapi ya kadang-kadang ya bahasa-bahasa seperti itu juga merupakan identitas kita. Bagaimana kita bisa dengan gamblang menyebut atau mengumpat atau bicara secara langsung kepada lawan bicara kita, sehingga bisa menyiratkan secara jelas apa maksud dan tujuan dari pembicaraan tersebut. Kapan kita marah, kapan kita merasa dihormati dan sebagainya, itu terlihat
secara jelas kalau di Sumatera ya Bu Desi ya. Jadi mungkin kata Bapak kalau di Sunda, orang Palembang itu akan susah membedakan orang Sunda itu marah atau orang Jawa marah atau enggak gitu kan. Nah, tapi kalau di Palembang itu sangat sangat jelas. Jadi memang benar bahasa itu bahasa daerah ya. Bahasa daerah itu setiap kulturnya memiliki perbedaan-perbedaan seperti itu. Dan untuk tidak melestarikan dengan alasan seperti itu juga sepertinya kita akan menghilangkan identitas kita juga sebenarnya. Tapi ya pemakaiannya memang harus lebih ketat saja, khususnya untuk anak-anak ya. Karena memang anak-anak itu hanya bisa membeu, hanya bisa menirukan apa yang ada di lingkungannya. Jadi kontrol keluarga, kemudian pergaulan yang baik itu akan turut memengaruhi bahasa daerah si anak. Baik Pak Kalau dia Franky. sudah dewasa ya silakanlah bisa seperti itu. Baik Pak Franky, izin karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 11, mungkin statement terakhir Pak Franky, pesan Bapak kepada pendengar kita agar semakin mencintai bahasa, sastra dan budaya Sumatera Selatan di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat. Silakan Pak. Baik. Singkat saja, saat ini sastra di Sumatera Selatan itu butuh perhatian yang dari semua kalangan, khususnya generasi muda untuk terus berkembang. Jadi dan sastra kita itu keren loh. Jadi silakan anak-anak muda kita untuk menggali bahasa, sastra dan budaya yang ada di Sumatera Selatan, karena kita punya identitas sendiri, punya sastra sendiri, punya bahasa sendiri yang tidak kalah dengan budaya dan sastra maupun bahasa dari luar sana. Oke. Baik, silakan Bu Desi untuk closing statement-nya, pesan kepada pendengar Persaudaraan RRI Palembang terkait bahasa, sastra dan juga budaya Sumatera Selatan. Iya. Iya, ini baru betul Mbak ya, closing statement atau pernyataan penutup ya. Kok tadi Pak Franky pernyataan terakhir ini agak mengerikan kayaknya kalau menggunakan kata terakhir ya. Ya, kami ini memiliki tugas yang sangat berat dalam pelestarian bahasa daerah, khususnya bagi generasi muda. Dan karena sumber daya manusia yang kami miliki ini sangat terbatas dengan luas jangkauan wilayah kerja yang sangat luas, ini kami tidak mungkin berdiri dan bekerja sendiri. Oleh karena itu, ini kami perlu bantuan dari banyak pihak untuk bisa bekerja sama bersama kami untuk pelestarian bahasa daerah ini. Nah, salah satunya kami bekerja sama dengan RRI ini untuk paling tidak para pendengar setia RRI ini mengetahui bahwa ada balai bahasa yang memiliki tugas dalam pelestarian bahasa daerah ini, dan kami siap untuk menjadi fasilitator apabila ada pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota yang ingin bersama dengan kami dalam upaya pelestarian bahasa daerah. Terima kasih Mbak Elvina. Baik pendengar, tidak terasa juga pendengar hampir 1 jam sudah kebersamaan kita dalam dialog literasi digital Pro 1 RRI Palembang. Banyak sekali wawasan yang kita peroleh hari ini. Kita belajar mengenai sastra tutur Sumatera Selatan seperti Dulmuluk dan juga Senjang. Bukan sekedar warisan budaya saja, tetapi juga identitas yang harus terus dijaga, dikenalkan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita hari ini. Ada Ibu Desi Aripresanti selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih banyak Bu Desi. Sama-sama Mbak Alvina. Serta ada Pak Franky Daromes Ardesya, MPD selaku penerjemah ahli muda Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih Pak Franky atas ilmu dan juga pengalamannya. Terima kasih Mbak Elvina. Baik, dan pendengar, saya Alvina Damayanti beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Dialog Literasi Digital. Jangan kemana-mana karena setelah ini tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda dengarkan Dialog Literasi Digital. Dari kita untuk ruang digital yang lebih sehat dan aman. Sampai jumpa. Pro 1
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung